Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tema yang berjudul Arus Modal dan Bisnis Internasional. Di sini ada anggota yang bernamakan Pania Ananda, Farah Ajahro, dan Raudoh Romatila. Arus modal dan bisnis internasional. Arus modal internasional adalah hubungan kausal atau timbal balik antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu. Akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Semakin banyak modal, maka semakin kecil remunerasi atau return yang diperoleh. Lalu kita akan membahas tentang bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara. Itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan import. Di sini saya akan membacakan tentang faktor yang mempengaruhi bisnis internasional, yaitu ada perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, SDM dan ilmu pengetahuan, pemenuhan kebutuhan nasional, meningkatkan pemasukan negara, memperluas pasar, peningkatan produk UMKM, dan kerjasama antar negara. Di slide selanjutnya, ada hambatan dalam bisnis internasional. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menghambat berlangsungnya perdagangan antar negara. Di sini ada dua faktor, bentuk hambatan kebijakan pemerintah dan bentuk hambatan lainnya. Bentuk hambatan kebijakan pemerintah ini seperti bea cukai, non-tarif, pembatasan jumlah, dan mata uang. Dan bentuk hambatan lainnya ada perbedaan bahasa, perbedaan peraturan negara, proses yang membutuhkan waktu, organisasi ekonomi, dan rendahnya kualitas SDM. Berikutnya, saya akan membacakan sifat-sifat arus modal. Sifat-sifat arus modal. Secara umum, arus modal internasional ini dapat bersifat sebagai berikut. 1. Portofolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan commercial papers lainnya. 2. Direct investment, yaitu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Kesimpulannya adalah, arus modal internasional adalah hubungan kausal atau timbal balik antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu, akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sekian presentasi yang sudah kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.